selamat datang di channel YouTube Movie Gang. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini Movie Gang akan membahas alur film live action yang berjudul Full Metal Alchemist yang dirilis tahun 2017. Film live action ini ditulis oleh Hiromu Arakawa dan disutradari oleh Fumihiko Sori. Film ini mendapat produksi dari Warner Bros. Dibintangi oleh Ryosuke Yamada, Tsubasa Honda, Dian Fujioka, Yasuko Matsuyuki, dan masih banyak lainnya. Diangkat dari series manga dengan judul yang sama karangan Hiromu Arakawa, series manganya sudah berhasil dijual sebanyak 67 juta kopi di seluruh dunia. Bahkan manga Full Metal Alchemist ini ditetapkan sebagai salah satu manga paling laris di sepanjang sejarah. Full Metal Alchemist adalah film Jepang bergenre action adventure dengan unsur sains dan fantasi. Film ini mengisahkan tentang petualangan kakak beradik yang bernama Edward Elric dan adiknya Alphonse yang baru saja ditinggal mati oleh ibunya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, so let's begin. Cerita film ini berawal pada abad ke-20 dalam kenyataan di mana alkimia, ilmu esoterik kuno yang mencari transmutasi materi adalah nyata, sangat berkembang dan dihormati. Terlihat dua saudara kakak beradik sedang bersama ibunya. Sang kakak bernama Edward Elric dan adiknya bernama Alphonse Eric. Mereka bersaudara biasa dipanggil dengan Ed dan Al. Ayah mereka seorang alkemis yang tidak pernah pulang sehingga ibu mereka lah yang merawat mereka berdua. Dikarenakan kondisi ibunya yang lemah, ibunya jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Ed dan Al yang mewarisi bakat ayahnya, meskipun masih anak-anak, berusaha mencari cara untuk mencoba menghidupkan ibunya kembali dengan ilmu alkimia, yaitu ilmu esoterik kuno yang mencari transmutasi materi dengan merubah struktur material dan menyusunnya kembali dengan pertukaran yang setara ataupun bernilai sama. Walaupun ilmu tersebut dianggap tabu dan dilarang untuk digunakan, mereka tetap akan mencobanya. Dengan menggabungkan racikan bahan-bahan yang diperlukan, mereka berdua berharap transmutasi pertukaran ini sesuai dengan harapan mereka, yaitu ibu mereka bisa hidup kembali. Dengan menggunakan bahan terakhir yaitu tetesan darah mereka berdua, akhirnya mereka memulai ritualnya. Dan tiba-tiba saja ada pusaran angin di sekeliling ritual mereka dan menerbangkan apa saja yang ada di dalam ruangan, termasuk mereka berdua. Scene berpindah beberapa tahun kemudian di mana Ed sudah beranjak dewasa. Ed sedang mengejar seorang pendeta berbaju hitam dan ternyata Ed mengincar batu bertua yang dimiliki sang pendeta. Dengan kekuatan batu bertua, pendeta itu menyerang dan berusaha melarikan diri dari kejaran Ed. Batu itu juga bisa mengeluarkan benda dan makhluk aneh untuk menyerang Ed. Lalu Ed juga melakukan transmutasi dengan membuat tombak untuk menghabisi makhluk-makhluk aneh tersebut. Tak lama kemudian muncullah sosok manusia besi berbentuk zirah yang membantu Ed. Ia adalah Al, adik Ed yang berwujud manusia besi berbentuk zirah. Begitu juga dengan Ed, tangan kanan dan kakinya Ed yang ternyata terbuat dari besi buatan. Mereka berdua bertarung melawan pendeta tersebut untuk merebut batu bertuah. Pada akhirnya pendeta itu terpojok dan melarikan diri dan menyandera seorang gadis. Dan ternyata pendeta itu adalah pendeta gadungan yang memanfaatkan kekuatan batu alih-alih untuk menjadi seorang pendeta yang bisa dipercaya warga kota karena bisa melakukan mukjizat. Ed segera menolong gadis yang disandera dengan melakukan transmutasi pada tanah dengan membuat pengalian supaya bisa menolong sandera. Ed bisa melakukan transmutasi yang tidak pada umumnya, yaitu tanpa menggunakan lingkaran transmutasi. Pada umumnya, alkemis lainnya melakukan transmutasi harus menggunakan lingkaran transmutasi. Dan dikarenakan bakatnya tersebut membuat Ed masuk dalam alkemis negara pada usia 12 tahun yang tidak semua orang bisa melakukannya, dan Ed diberi julukan Full Metal Alchemist. Pertarungan pun berlanjut antara Ed dengan pendeta tersebut. Mereka beradu tinju yang membuat batu tersebut terpental dari sang pendeta dan juga membuat tangan buatan Ed rusak.
Tiba-tiba saja datang polisi militer beserta sang kolonel yang bernama Roy Mustang dan tangan kanannya yang bernama Risa Haykiwi. Roy Mustang dijuluki Flame Alchemist yang bisa mengeluarkan api. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pendeta gadungan itu dan juga menangkap Ed yang sudah membuat kekacauan di kota. Lalu Roy mengambil batu bertuah yang terpental di hadapannya, kemudian membakar batu itu. Dan batu tersebut hancur. Ed kaget melihatnya dan ternyata batu bertuah itu ternyata palsu. Pendeta gadungan yang sudah tertangkap itu lalu tiba-tiba kabur dan hanya Ed yang tertangkap. Akhirnya Al dengan transmutasinya memperbaiki kerusakan kota. Tidak seperti Ed, Al menggunakan lingkaran transmutasi untuk menggunakan transmutasi. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang memanggil dan menghampiri Al. Wanita itu bernama Winry Rockbell. Ia merupakan teman Ed dan Al dari kecil. Winry adalah seorang wanita ahli dalam bidang mekanik. Di tempat lain di kantor militer, Roy mengatakan kepada Ed bahwa batu bertuah itu hanyalah mitos. Namun Ed tetap yakin dan bersikukuh kalau batu bertuah yang asli itu benar-benar ada. Tak lama kemudian datanglah lelaki berseragam militer memasuki ruangan. Lelaki itu bernama Kapten Hughes. Ia seorang letnan kolonel di kemiliteran. Kapten Hughes senang dengan kedatangan Ed. Lalu datang juga seorang jenderal memasuki ruangan. Jenderal itu bernama Jenderal Hakuro. Jenderal Hakuro pun menyapa dan menyalami Ed. Jenderal Hakuro senang bertemu Ed dikarenakan Ed adalah seorang alkemis yang terkenal. Setelah itu, Kapten Hughes dan Ed keluar dari ruangan. Di luar, mereka berbicara bersenda gurau. Tiba-tiba, Winry berteriak memanggil Ed dengan rasa marah dan menghampirinya. Winry langsung saja mengecek tangan kanan Ed yang rusak dikarenakan pertarungannya tadi dengan pendeta. Jadi, tangan Ed itu adalah tangan buatan Winry yang disebut Automel. Tangan metal yang digerakkan melalui saraf motorik. Tangan dan kaki metal Ed itu dibuat oleh Winry. Di tempat lain, pendeta gadungan yang tadi bertarung dengan Ed sedang berbicara dan marah dengan 3 sosok orang. Mereka disebut sebagai homunculus, yaitu manusia buatan. Ketiga sosok itu adalah Lust, Envy, dan Gluttony. Dikarenakan kesal dengan ocehan sang pendeta, Lust membunuh pendeta itu, dan Envy menyamar berubah menjadi sang pendeta, sedangkan Gluttony memakan mayat sang pendeta gadungan. Kemudian scene berpindah di mana Kapten Hughes mengajak Ed, Al, dan Winry makan malam di rumahnya. Mereka akhirnya menginap di sana. Di saat tidur, Ed bermimpi tentang bagaimana kejadian yang menimpa dirinya dan adiknya Al. Mimpi itu menceritakan keadaan di masa setelah Ed dan Al membuat ritual transmutasi manusia yang terlarang untuk menghidupkan kembali ibunya yang berujung gagal. Ed kehilangan tangan kanannya. Melihat adiknya yang tidak ada, akhirnya Ed menggunakan transmutasi lagi dengan menukarkan kaki kirinya dengan jiwa Al yang kemudian dimasukkan ke zira besi. Dan akhirnya Ed terbangun dari mimpinya. Di samping terlihat Al yang sedang menemaninya. Keesokan harinya, Ed, Al, dan Winry diantar Kapten Hughes menemui seseorang atas permintaan Jenderal Hakuro yang bernama Southacker. Southacker adalah seorang state alchemist yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian membuat monster hybrid yang disebut Chimera yang bisa berbicara dengan transmutasi. Akan tetapi penemuannya itu bisa disebut gagal dikarenakan Chimera yang bisa berbicara itu hanya bertahan beberapa saat dan tak lama kemudian mati. Di sana Ed berbicara di dalam ruangan dengan Tucker, sedangkan Al dan Winry bermain dengan anak perempuannya Tucker yang bernama Nina dan anjingnya yang dipanggil Alexander. Ed kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya dan menanyakan tentang batu bertuah. Kemudian Tucker mengarahkan Ed agar mencari seseorang yang bernama Dr. Marco, seorang yang pernah meneliti batu bertuah. Kemudian Ed akhirnya pergi mencari Dr. Marco bersama Winry, sedangkan Al tetap di rumah Tucker untuk diperiksa. Saat memeriksa Al, Tucker tidak merasakan apa-apa pada diri Al, dan Tucker mengatakan kepada Al bahwa mungkin saja seseorang yang bernama Al itu tidak ada.
Itu adalah kenangan palsu yang dibuat seorang alkemis yang tak lain adalah Ed. Di tempat lain, akhirnya Ed dan Winry dapat bertemu dengan Dr. Marco dan Ed menanyakan tentang batu bertuah tersebut. Dr. Marco mengatakan kepada Ed untuk tidak meneruskan mencari batu bertuah. Tiba-tiba datanglah bayangan hitam yang tak lain adalah Lars. Ed kemudian melawan Lars, tetapi Ed tidak berdaya melawannya. Hingga akhirnya Lars menusuk Dr. Marco dan kemudian menghilang. Dr. Marco yang masih bernafas memberikan sebuah batu dan petunjuk tentang laboratorium nomor 5 dan kemudian Dr. Marco menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Ed bergegas kembali ke tempat Tucker untuk menemui Al, sedangkan Winry mengurus kematian Dr. Marco dengan memanggil bantuan pasukan militer. Sesampainya di rumah Tucker, Ed bertemu dengan Tucker di ruangannya, di mana Ed melihat Chimera yang bisa berbicara. Tucker berhasil dengan penelitiannya membuat transmutasi Chimera. Chimera itu memanggil nama Ed dan mengajak Ed bermain. Ed merasa curiga dan menduga ada sesuatu yang aneh, dan ternyata benar dugaan Ed. Chimera tersebut adalah Nina anaknya dan Alexander anjingnya yang telah ditransmutasikan dirubah menjadi Chimera oleh Tucker. Dan fakta lainnya bahwa 2 tahun yang lalu Tucker juga membuat Chimera dari istrinya yang hanya bisa bertahan beberapa saat yang kemudian mati. Ed yang marah lalu memukul Tucker terus-menerus dan ia berhenti memukul saat Al datang yang menyuruh Ed berhenti memukul Tucker. Tak lama kemudian polisi militer datang menangkap Tucker. Ed dan Al merasa sedih dan putus asa karena tidak bisa menolong Nina yang dirubah menjadi Chimera. Keesokan harinya, Ed berusaha mencari informasi lab nomor 5 yang dikatakan oleh Dr. Marco. Ed dibantu Kapten Hughes dan bawahannya bernama Letnan Ross. Mereka berdiskusi mencari di mana tempat lokasi keberadaan lab nomor 5. Tak lama kemudian datanglah Jenderal Hakuro. Jenderal Hakuro memberitahu bahwa lab nomor 5 itu berada di sebuah pabrik yang sudah tidak terpakai lagi. Ed bersama Al dan Winry langsung bergegas menuju tempat yang diberitahu Jenderal Hakuro. Namun mereka tidak menemukan tempat lokasi lab nomor 5 itu berada. Bahkan Al mulai mengungkit dirinya dan bertengkar dengan Ed lantaran termakan ucapan Tucker yang mengatakan bahwa Al adalah kenangan palsu yang dibuat Ed. Dengan rasa emosi, Ed dan Al pun bertengkar saling pukul. Pertengkaran itu pun dihentikan oleh Winry dan akhirnya Ed dan Al kembali berdamai. Di tempat lain, Kapten Hughes yang masih di ruangan masih mencoba memecahkan teka-teki tempat di mana lokasi lab nomor 5 itu berada. Dan ia menemukan tempat di mana lab itu berada. Dan ia mencurigai di dalam militer ada seseorang di balik semua ini. Dan tiba-tiba muncullah Lars yang datang untuk membunuhnya. Kapten Hughes berhasil melarikan diri dari Lars. Dan ia segera menuju ke telepon umum untuk memberitahukan fakta sesungguhnya kepada Roy. Namun, seseorang pria yang ternyata Roy menembaknya dari belakang hingga Hughes tewas. Setelah kejadian itu, Ed dan Riza pun ditangkap polisi militer di mana diketahui bahwa pembunuh Hughes adalah Roy. Ada saksi mata yang melihat kalau Roy menembak Hughes. Roy juga melepaskan Tucker yang sebelumnya ia tangkap. Untuk menyelidiki kejadian-kejadian tersebut, orang-orang terdekat Roy ditahan untuk diinterogasi. Tak lama kemudian, Ed dan Riza melarikan diri dengan mengelabui penjaga. Riza memberitahu kepada Ed bahwa lab nomor 5 yang dicarinya berada di kamp tahanan perang yang sudah dinonaktifkan. Ed dan Riza pun langsung menuju lokasi. Dan setelah sampai, mereka menemukan Roy yang sedang berhadapan dengan Ross dan pasukannya. Tiba-tiba Roy menggunakan kekuatan apinya membakar Ross. Akan tetapi ternyata Ross yang terbakar itu ternyata Envy, si manusia buatan yang menyamar sebagai Ross. Tak lama kemudian, Lars dan Gluttony pun datang. Envy juga bisa merubah dirinya sebagai Roy dan itu mengungkapkan bahwa sebenarnya yang membunuh Hughes adalah Envy yang menyamar sebagai Roy. Lars mencoba menyerang dan menusuk Riza, tapi dihadang oleh Roy, sehingga Roy lah yang tertusuk kuku Lars. Lalu Lars dan lainnya pun pergi meninggalkan tempat itu. Roy menyuruh Ed mengejar mereka untuk menghentikan rencana jahat Lars dan Tucker. Sampainya di dalam lab, Ed menemukan lingkaran besar transmutasi dan melihat Al dan Winry yang sedang berbaring.
Lalu muncullah Tucker dengan membawa pistol dan mengancam akan menembak Winry. Tucker meminta agar Ed melepaskan dan menghancurkan tangan Automail-nya, dikarenakan Tucker tahu kalau Ed ada Full Metal Alchemist yang bisa melakukan transmutasi tanpa lingkaran. Tucker lalu menceritakan bahwa sebenarnya Dr. Marco lah yang mentransmutasikan batu bertuah dengan mengorbankan banyak tahanan perang. Di atas lab tersebut terlihat begitu banyak bongkahan batu bertuah yang sudah dibuat Dr. Marco. Dan saat Tucker akan menembak Ed, ia ditusuk dari belakang oleh Last dan akhirnya Tucker pun tewas. Tak lama kemudian, Roy dan Riza pun datang. Pada saat yang bersamaan, muncullah Jenderal Hakuro. Dan ternyata, ia adalah dalang dari semua kejadian yang terjadi, yang bekerja sama dengan Homunculus, para manusia buatan. Jenderal Hakuro mengatakan ia akan menjadi raja dan ia mempunyai banyak tentara manusia buatan. Setelah itu, Jenderal Hakuro mengaktifkan panel lab yang dimana semua batu bertuah akan menanamkan jiwa kepada semua manusia buatan yang berada di langit-langit laboratorium. Pada akhirnya, semua manusia buatan itu berjatuhan ke bawah. Jenderal Hakuro yang akan menyambut para manusia buatan itu dimakan oleh para manusia buatan. Roy menggunakan kekuatan apinya untuk menahan para manusia buatan dan menugaskan Riza untuk mengerahkan prajurit untuk menghentikan para manusia buatan. Sementara Ed menyelamatkan Al dan Winry. Ed juga meminta Winry agar segera memasang kembali tangan Automail-nya. Para Homunculus, Envy, dan Last segera keluar dan melarikan diri, sedangkan Gluttony disuruh memakan para manusia tersebut. Al dengan alkemisnya membuat dinding untuk menutup pintu keluar agar para manusia buatan itu tidak keluar. Riza bersama pasukannya sudah bersiaga di luar lab untuk menembak para manusia buatan yang keluar. Saat para manusia buatan itu mendekat, mereka langsung menembak kepala manusia-manusia itu. Di luar lab, Envy dan Last yang berhasil keluar diserang oleh Roy dan berhasil mengenai Envy. Envy pun terbakar. Akan tetapi, kondisi Roy lemah dikarenakan perutnya yang terluka tertusuk di awal tadi. Saat Last akan menyerang dan menusuk Roy, tiba-tiba dari dalam tanah ada banyak tombak muncul menghadang dan menyerang Last. Ternyata itu adalah alkemisnya Ed. Ed datang membantu Roy yang sedang terpojok. Di situ Last mengungkapkan jati dirinya sebagai manusia buatan bahwa jantung mereka adalah batu bertuah, di mana setiap mereka mati, maka dengan kekuatan batu tersebut mereka akan hidup kembali. Envy yang tadi terbakar bangkit kembali. Akhirnya Ed dan Roy mulai menyadari akan kelemahan mereka, di mana mereka akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk beregenerasi bila lebih sering mati. Hingga Roy kembali menyerang Envy dan Envy pun akhirnya tewas. Melihat itu, Last pun menyerang Ed dan Roy yang membuat Ed tertusuk di tangan Automail-nya. Kemudian datanglah Al menolong Ed dengan alkemis temboknya memotong kuku Last. Kemudian Roy pun menyerang Last dengan membakar Last berulang kali dan mencabut batu bertuah yang ada di jantung Last. Last pun akhirnya tewas. Gluttony yang melihat Last dan Envy telah mati, ia pun melarikan diri. Kemudian batu bertuah itu diberikanlah kepada Ed. Di tempat lain, Riza dan pasukannya berhasil menghabisi para manusia buatan. Kemudian Ed yang mendapatkan batu bertuah yang asli mencoba melakukan transmutasi untuk mengembalikan tubuh adiknya Al, di mana Ed akan menukarkan jiwanya untuk mendapatkan tubuh Al. Namun saat akan melakukannya, Ed mengurungkan niatnya dan ia berjanji kepada Al akan menemukan cara lain untuk mendapatkan kembali tubuh Al tanpa harus menukarkan jiwanya. Al yang melihatnya mengatakan ia tidak mau mengorbankan kakaknya dan cukup senang dengan keadaannya yang sekarang. So, there you have it guys, Full Metal Alchemist 2017. Thanks for watching and see you.